Saya sebagai Ketua Ranting PD Perjuangan Kelurahan Sukarame 1 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua di sini, dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Rudi Hermanto, anggota DPR Provinsi dari fraksi PD Perjuangan. Selamat datang, Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak kemari. Inilah warga-warga Pak yang mungkin akan datang mendukung Bapak. Tujuan reses adalah menjemput aspirasi, tetapi terhadap masyarakat di sini saya rasa ya nanti boleh disampaikan, ada Bayu juga. Tapi yang jelas di sini kita sudah banyak ya Bu ya melakukan hal-hal yang positif sama Ibu sekalian ya, Bapak Ibu. Yang terakhir ada jalan ya, ada lampu. Sudah nyala Bu lampunya? Sudah. Nah, tepuk tangan dulu buat Bayu. Nah, karena Bayu itu yang bilang, Pak, lampu katanya. Kalau aku diperintah Bayu, siap Pak, aku bilang. Jadi ini reses yang sudah menjadi tugas kami anggota DPRD Sumatera Utara tanggal 11 sampai tanggal 21. Ini adalah reses hari ini yang ke-6. Jadi 4 reses lagi yang akan kami jalani. Tentunya kami tetap semangat menjumpai masyarakat supaya bisa menjadi wakil rakyat yang baik. Amin. Nah, sampai hari ini masih baik Bu ya. Terus baik, akan baik lagi. Kalau kira-kira aku nanti maju lagi gimana Bu? Dipilih lagi? Betul. Betul ya? Asal amanah. Sampai hari ini? Amanah. Insya Allah kita akan pegang teguh. Kalau saya ada sedikit mulai lari, Pak Ustadz yang pertama harus menegur saya. Teman-teman, Bapak Ibu semua harus tegur saya. Pak Rudi ini udah nggak benar ini, Pak Rudi ini gitu. Harus ngomong Bu. Jadi jangan saya dibiarkan ke jalan yang tak benar. Di tengah-tengah kita juga hadir seorang perempuan yang luar biasa. Tamu. Sebetulnya dia pengen lihat apa sih resesnya Pak Rudi. Jadi ini perempuan yang muda, cerdas, luar biasa dan terkenal di Kota Medan. Siapa dia? Itu di belakang sana. Silakan berdiri. Ami Amelia Maulida Tanjung. Nah, tepuk tangan untuk Ami. Kalau sering buka radio, MNC Trijaya FM. Nah, ini yang ngomong ini. Suaranya lembut, luar biasa. Saya sering diwawancara sama beliau ini. Jadi saya tawarkan, kalau Mbak Ami mau ikut saya sekali-sekali boleh. Saya bilang, saya kasih jadwal. Dari 6 kegiatan baru hari ini berkesempatan. Selamat siang, salam kenal, saya Ami Maulid Dia. Jadi mungkin sedikit bercerita, saya seorang announcer atau radio broadcaster. Saya sering wawancara sama Pak Rudi. Kalau sering ikutin Instagramnya mungkin sering lihat saya kadang seliweran di Instagram beliau. Saya sering wawancara beliau. Jadi kemarin waktu kami wawancara, waktu talk show, beliau ngajakin Mbak Ami ikut dong ke reses gitu untuk liatin gimana sih interaksi Pak Rudi sama konstituennya. Dan saya hari ini ngelihat ternyata hangat ya, cukup akrab nih dengan ibu-ibu di sini dan antusiasnya juga luar biasa walaupun di tengah hari udah agak lapar barangkali. Dan mungkin itu aja saya dan tentu saja harapan kita bersama bahwa apa yang diserap hari ini bisa menjadi keberkahan dan program-programnya juga luar biasa. Nih saya dengar dari Bang Bobi bahwa PDIP ini sangat concern terhadap pendidikan tadi ya, itu luar biasa karena itu salah satu kebutuhan dasar. Dan juga Pak Rudi kita tahu selain menghalau atau membackup kebutuhan dasar, beliau juga ini kalau untuk urusan ke entertain juga ya aktif sekali nih untuk bakat-bakat anak-anak Medan ini. Beliau sangat support sekali dan itu menjadi salah satu hal yang kita anak-anak muda juga sangat senangi gitu ya. Dan anggota dewan yang cukup gaul, TikToknya luar biasa kan. Ikutin TikToknya kan ya, relate gitu sama kehidupan anak-anak muda. Itu aja sih paling. Terima kasih atas
kesempatannya untuk semuanya. Salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kasih terantip, saya lihat perkembangan situasi Kota Medan akhir-akhir ini. Kemarin saya dari Belawan, Mbak Ami. Di sana ada seorang orang tua dari pengurus ranting kami melerai orang berantam, tangannya dibacok sampai putus. Putus ini, saya ke rumah sakit. Kalau saya tunjukin fotonya nanti agak ngeri juga. Jadi singkat cerita itu akibat tawuran. Tawuran ini sangat memprihatinkan kita dan seluruh anak bangsa. Anak-anak kita ini terkhusus yang laki-laki, ya tolonglah dijaga Bu ya. Jangan dibiarkan keluar malam. Karena akan berakibat yang tidak menguntungkan kita semua. Bapak atau ibu atau siapa saja. Anak sendiri juga, si anak sendiri tentu nggak baik juga keluar sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2. Nah itulah orang tua. Saya minta pada kesempatan ini ya, karena Pak Bobi juga ada ya perintah ya, kalau nggak salah kemarin saya sampaikan beliau kayaknya kepada seluruh stakeholder Kota Medan untuk menjaga anak-anak jangan keluar malam. Jadi kepada kita tolong dijaga anak laki-lakinya. Di samping itu tentunya nanti interaksi akan tanya jawab. Silakan tadi mengenai kesehatan ya saya udah sampaikan. Ada 2 rumah sakit yang bisa saya tolong Bapak atau Ibu kalau mau berobat. Yang gratis, yang tanpa KTP, tanpa identitas, yang tidak ada BPJS yang terkhusus. Kalau yang ada BPJS di Kota Medan sudah di cover oleh Pak Bobi. Tapi yang nggak ada BPJS mau ke saya melalui Bayu juga boleh, atau Saudara Marbun atau Pak Bobi. Yang mau kuliah, KIP pendidikan nanti hubungi Pak Bobi, dekat kantornya di sini. Yang mau kesehatan ada rumah sakit haji dan rumah sakit Bandung namanya, free Bu, nggak usah takut, nggak bayar ya. Nah itu yang bisa saya tawarkan. Selain itu tentu komunikasi kita kepada ibu-ibu sekalian. Tapi yang pasti pertemuan ini pertemuan bukan yang terakhir Bu ya. Mau masuk SMA di SMA negeri. Oke. Terus Negeri 3 Pak. Oke. Dengar-dengar katanya yang katanya uang pembangunan sampai berjuta-juta gitu ya kan. Sementara kan kondisi keuangan tidak sanggup untuk begitu Pak. Si SMA 3 ini masuk? Kebetulan dia Pak jalur prestasi Pak dengan ada silatnya Pak. Oke. Kalau jalur prestasi nanti saya dengan Bayu kami akan ya Pak Gun ya. Kalau memang ada prestasi saya langsung nanti sampaikan ke kepala dinas. Ya, Pak. Kalau bayar nggak ada 1 sen pun nggak bayar. Semua. Kalau zaman sekarang itu udah transparansi. Kalau ada pejabat yang berani minta uang, lapor saja. Pasti dipecat kepala sekolahnya. Saya pernah melakukan itu. Kepala sekolahnya kena copot. Kalau enggak saya minta kepala dinasnya dicopot. Tapi mudah-mudahan enggak. Itu isu-isu saja Bu ya. Tenang Bu, nanti kita bantu sampai anaknya masuk. Terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Rudi beserta Bapak Bobi. Di sini saya mewakili warga sekitar ya, Pak. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak. Amanah yang Bapak jalankan sudah kami terima dengan senang hati. Teranglah sudah gang kami. Hidup Pak Rudi. Terima kasih juga Pak, tak terlepas dari dukungan Bapak Lurah kita ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak, mau tanya boleh 1 aja Pak ya. Ini kesempatan nih Pak. Gini Pak, beberapa bulan yang lalu Pak, cucu saya dapatlah surat dari sekolah untuk bantuan katanya. Jadi dikasihlah ya saya surat itu Pak. Saya bawalah ke kantor lurah. Saya tanya sama kepala sekolah caranya. Saya bilang, oh Bu, sudah biasa ini Bu. Lurah sering datang kemari katanya. Udah tahu dia masalahnya. Oh iyalah. Saya pikir karena rezeki, kebetulan anak saya tadi belum ada pekerjaan. Ya syukur alhamdulillah lah, namanya rezeki ya Pak Rudi ya. Panas-panas jalan lah saya ke kantor lurah Pak. Saya bawalah surat itu tadi. Oh Bu,
begitu diselidiki, nama anak saya Muhammad Sahputra Seripar. Biar jelas ya Pak ya. Oh Bu, ini nggak bisa keluar. Loh, kenapa nggak bisa keluar? Sementara kepala sekolah bilang sudah ada jadwalnya sama Bapak Lurah. Nggak bisa Bu, kembali saya ke kepala sekolah. Bu, nggak bisa anak saya ini, cucu saya ini dapat. Tolonglah Bu bantu. Bapaknya pun dalam keadaan pengangguran, saya bilang. Anaknya 4 Pak, 2 yang sekolah. Cobalah ibu datang lagi ke kantor lurah. Datanglah saya ke kantor lurah lagi. Gimana nih lah ya, bukan saya sendiri, banyak beberapa orang tua. Oh, saya pun gitu Bu katanya. Jadi Pak, singkat cerita, nggak tahulah saya entah apa masalahnya. Jadi solusinya gimana ini, saya bilang bantulah dulu. Ini kan rezeki cucu saya, bukan kantong ibu, saya bilang. Jadi udahlah, daripada saya pening bolak balik 4 kali, saya udah tua, udah atuk-atuk. Iya, saya kasih, udahlah Bu, nah lah inilah tak rezeki cucuku. Ku pikir udahlah, memang tak rezeki, mudah-mudahan dari yang lain, entah dari Pak Rudi rezekinya ya kan. Inilah buat Pak Lurah ya, mudah-mudahan, mohon perhatiannya Pak. Perkenalkan, nama saya Bu Ria tadi ya Pak Rudi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya antusias luar biasa, padahal ini biasanya jam-jam sibuk nih kan ibu-ibu, tapi luar biasa antusias. Berarti ini kan apa ya, sangat dekat, sangat guyup sama ibu-ibu di sini. Apa sih Pak yang ngebuat juga akhirnya Pak Rudi ini bisa sampai deket sekali nih sama konstituennya? Ya, pertama saya memang dari kecil sudah diajari hidup berdampingan, selalu dekat dengan semua orang. Jadi saya tidak pernah merasa ada berjarak dengan mereka, bisa duduk sama-sama makan, bisa ngobrol, bahkan sering ke rumah mereka duduk-duduk. Dan itu hal yang paling dirindukan nih kalau misalnya lagi reses? Saya sebetulnya kalau dalam kehidupan saya sebetulnya ini hal yang biasa. Karena sudah biasa ya? Iya, makanya nggak mendadak jadi caleg gitu. Nggak mendadak tiba-tiba deket ya, karena emang udah biasanya di rakyat ya? Iya, memang lahir dari rakyat, ya memang harus selalu merakyat. Oke. Nah, apa nih, kalau biasanya kan tadi aspirasi masyarakat sebenarnya beragam tapi juga general, halal umum. Tapi ada nggak sih pernah dapetin pertanyaan ataupun aspirasi yang cukup unik gitu Pak Rudi? Ya sering juga, kadang-kadang masalah yang mereka butuhkan itu dalam kehidupan, contohnya yang terakhir ya masalah PDAM. Wah, mereka airnya keruh apa, wah kok kita pula yang mesti ngurusin itu. Tapi ya memang tugas DPR itu ya harus melayani. Kita menjembatani ke PDAM sebagai penyedia sarana air, ya kita dorong. Dan mudah-mudahan ya kalau kemarin di daerah Medan Deli ada yang sudah saya bantu, sudah sampai pipanya dan mereka satu kampung itu sangat happy. Ya begitulah kira-kira hal-hal yang sulit itu bisa kita lakukan. Ya suatu kebahagiaan kan, bisa nolong orang sekampung yang airnya tadi nggak dapat jadi dapat. Mereka gembira, mereka senang, ya saya merasa lebih bahagia lagi. Iya, ini berarti kan apa ya, anggota dewan ini sebenarnya di mata rakyat adalah memang benar-benar wakil, jadi kayak rescue ya, masalah apapun kayaknya ngadunya ke Bapak nih gitu ya kalau di sini. Tapi yang nggak enaknya itu banyak yang kadang-kadang yang nggak perlu-perlu juga. Anaknya ditangkap polisi, udah nggak pakai helm, nggak pakai punya SIM, mesti kita urus juga. Kalau yang sakit kita bawa berobat. Ya kayak kemarin tangannya dibacok sampai putus, saya harus datang, harus mengurus rumah sakitnya dan lain sebagainya. Kalau Iwan Fals bilang manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa ya. Rescue ya. Tim penyelamat ini kayaknya jadi anggota dewan ini. Kalau istri saya bilang udah kayak dewa aja kamu katanya. Padahal ya itulah, kadang-kadang bagi sebagian orang nyelekit ya, membuat itu nggak enak. Tapi bagi saya itu tantangan, bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kecil sampai besar. Nah kadang-kadang orang berantem, tapi yang saya paling nggak suka itu kalau dia udah melanggar hukum, dia minta kita backup.
saya rasa agak sulit. Agak sulit ya. Saya biasanya menghindar. Oke. Saya bilang, kamu udah salah, ikut aturan aja. Oke deh. Gitu. Begitu aja deh, Pak Rudi. Terima kasih Iya. untuk wawancaranya dan terima kasih udah diundang main-main ke sini. Saya sangat happy, senang kenalan juga nanti sama Bang Bobby ya. Senang. Beliau sangat ramah, berbaik hati. Apa yang dijanjikan kepada kami selalu tepat janji. Amanah ya. Amin. Mudah-mudahan kami warga sekitarnya mendoakan Bapak akan terpilih lagi menjadi pengayuh masyarakat. Dia dekat dengan masyarakat, itulah harapan kami. Semoga Pak Rudi jaya, amanah, diberi kesehatan. Kami juga yang mendukung diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, yang diridhoi dari Allah. Maaf sekali lagi ibu siapa? Ibu Ibu, iya, saya berumur 57.